Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaswati, instansi dari SMKN Negeri 1 Mlekok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di sini saya akan mencoba membuat penjelasan mengenai AKM dalam pengimbasan AKM. BIMTEK AKM yang saya ikuti di tahap pertama bisa memberikan saya wawasan mengenai apa itu AKM. AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum. Kenapa harus ada AKM? AKM itu sangat penting, yaitu pentingnya AKM adalah peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pembelajaran dan nilai ujian akhir. Apapun sebutannya, keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Dari sini, AKM itu tidak bersikukuh pada nilai yang dihasilkan siswa saat belajar, tetapi lebih pada sosialisasi pada kegiatan nyata. Kecakapan hidup abad 21 itu kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Diharapkan dengan adanya asesmen, siswa itu cakap dalam belajar tetapi juga bisa berinovasi. Kemudian karena sekarang sudah masanya teknologi lebih canggih, berarti para siswa diharapkan bisa cakap dalam menggunakan teknologi informasi. Nah, kecakapan itu digunakan untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain itu, diharapkan dengan adanya asesmen nasional ini bisa menciptakan profil pelajar. Nah, profil yang diharapkan adalah profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Pancasila itu yang pertama adalah harus beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berbhinneka, berkebinekaan global. Itu yang diharapkan. Kompetensi siswa. Kecakapan hidup abad 21. Profil pelajar Pancasila. Nah, ini bisa diukur melalui asesmen nasional berupa apa saja? Yang pertama, asesmen kompetensi minimal AKM. Yang kedua, survei karakter. Ketiga, survei lingkungan belajar. Jadi ini berkaitan dari 3 asesmen nasional. Nah, program daripada BIMTEK ini adalah memperkenalkan gimana konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Bagaimana teknik pelaksanaan asesmen nasional. Butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA itu akan diperkenalkan.
kemudian mengenalkan butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMA. Lanjut, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Ini yang diharapkan setiap peserta BIMTEK itu bisa mengenal 5 hal ini, kemudian bisa dipraktekkan. Apa tuh manfaat dari asesmen nasional? Manfaatnya adalah 1. Dengan adanya asesmen nasional bisa melihat potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Kemudian umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Kemudian dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Jadi hasil dari asesmen nasional bisa terlihat, oh sekolah itu bisa dikatakan maju kualitas pendidikannya atau mengalami kemunduran. Kemudian bisa terlihat umpan baliknya bagaimana. Habis itu bisa dari umpan balik bisa dilihat dasarnya. Oh, kalau sudah maju berarti penyusunan programnya untuk memberikan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut apa yang harus dilakukan. Oke, selanjutnya kita lihat di dalam BIMTEK asesmen nasional itu juga dibahas mengenai perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional, di mana kriteria perbandingan itu dilihat dari tujuan pelaksanaan, jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model sosial, sasaran penilaian, metode penilaian. Kita lihat dari tujuan pelaksanaan. Untuk tujuan pelaksanaan asesmen nasional yaitu untuk mengevaluasi mutu terkait asesmen satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kriteria yang kedua adalah jenjang penilaian. Untuk asesmen nasional dimulai dari SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional untuk SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Level siswa untuk asesmen nasional kelas 5, 7, dan 11. Sedangkan ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Untuk subjek siswa, asesmen nasional survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan ujian nasional sensus semua siswa mengikuti ujian nasional. Model soal untuk asesmen nasional, pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian. Sedangkan ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat khusus untuk matematika, SMA atau SMK. Sasaran penilaian asesmen nasional kompetensi literasi ditekankan pada kompetensi literasi numerasi dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan ujian nasional penguasaan terhadap mata pelajaran. Terakhir, metode penilaian. Dalam asesmen nasional tekankan pada computer-aided multi-track adaptive testing. Sedangkan pada ujian nasional computer based test CBT dan paper based test atau PBT. Asesmen nasional ini difokuskan pada 3 hal, yaitu intinya asesmen kompetensi minimal AKM, kemudian survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar. Untuk asesmen kompetensi minimal AKM itu ditekankan pada 2 versi, yaitu asesmen literasi membaca, yaitu siswa bisa memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan yang kedua, asesmen numerasi ditekankan pada memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Di dalam BIMTEK juga diberikan materi tentang petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Untuk pelaksanaan asesmen nasional itu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Jadi masing-masing siswa belum tentu sama soalnya. Nah, di sini
Nih, sudah digambarkan bahwa peserta AKM seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, hanya pemilihan sampel secara acak. Nah, ini jadwal pelaksanaannya. Di sini juga diberikan materi tentang jenjangnya. Untuk SDMI dan paket A atau aula, hari pertama tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Sedangkan hari kedua tes numerasinya 75 menit, survei lingkungan belajarnya 20 menit. Untuk tingkat jenjang SMP atau MTS dan paket B Pusta, tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Untuk hari kedua tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Untuk SMA, SMK, MA dan paket C sama dengan tingkat SMP MTS. Kriteria peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, ini tadi juga disebutkan tentang bentuk soalnya. Nah, dalam pelaksanaannya itu untuk menganalisis adalah untuk asesmen nasional kompetensi minim AKM itu adalah pilihan ganda kompleks menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Konten dijelaskan juga dalam BIMTEK ini adalah berkaitan dengan konten, proses kognitif, dan konteks. Untuk kontennya itu teks informasi yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kemudian lagi tes fiksi, tes yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Sedangkan proses kognitif menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar pembagian teks untuk menghasilkan referensi. Evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Konteksnya personal, berkaitan dengan kepentingan diri, sarana pribadi. Sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Untuk saintifiknya, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Komponen AKM numerasi. Nah, di sini kontennya kalau numerasi bilangan. Proses kognitifnya ini adalah fakta serta alat matematika. Konteksnya adalah kepentingan secara pribadi, personal, sosial budaya, saintifik. Pembelajaran juga dikenalkan tentang pembelajaran berbasis kompetensi atau pembelajaran berbasis konten. Sini berpusat pada kebutuhan, kalau berbasis konten itu berpusat pada materi pembelajaran. Untuk kompetensi, belajar untuk memahami konsep dan keterampilan. Sedangkan yang berbasis konten belajar untuk cakupan materi. Untuk yang kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Untuk kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, sedangkan konten pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Untuk yang pembelajaran berbasis kompetensi lagi orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan konten orientasi pada nilai akhir. Oke, demikian isian dari hasil saya mengikuti BIMTEK AKM. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru se-Indonesia. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.